Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, sekarang kita bahas apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Yakni perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif ini disebut juga perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan, ya, kebalikan dari generatif. Sekarang perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama vegetatif alami dan yang kedua vegetatif buatan. Vegetatif alami yakni tidak melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama kita bahas spora. Jadi kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Nah, contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan spora yaitu lumut dan pakis. Nah, ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat pada daun terdapat sporangium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Nah, tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuh induk tumbuhan. Contohnya yang berkembangbiak dengan tunas adalah sering kita jumpai sehari-hari, yakni pisang dan bambu. Perhatikan, ini adalah contohnya pisang. Pisang itu sering kita jumpai, meskipun tidak kita rawat tetap tumbuh subur, ya, karena berkembangbiak dengan vegetatif. Ini ada bambu. Nah, itu ada tunas barunya dari bambu. Untuk selanjutnya yaitu vegetatif dengan umbi dibagi menjadi tiga. Satu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang pertama umbi batang. Nah, apa umbi batang itu? Yakni batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu kentang, ya, dan bengkuang. Ketika kita menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Yang nomor dua umbi lapis. Umbi lapis ini adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contohnya yakni bawang merah dan bombay. Ketika kita menanam bawang merah di tanah atau di mana saja, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti pada gambar ini ya. Yang selanjutnya umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung atau tidak luas-luas, berisi cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi akar adalah lobak dan water. Nah, ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika ditancapkan ke tanah, lobak itu akan menjadi lobak yang baru. Selanjutnya yaitu akar tinggal atau rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau beruas-ruas. Tumbuhan yang berkembangbiak dengan akar tinggal contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas. Ketika kita akan menanam tanaman baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menanam kembali ke tanah. Mudah kan ya? Baik, selanjutnya yaitu vegetatif buatan, yakni melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama kita bahas cangkok, yakni mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Kalau kita ingin mencangkok, langkahnya adalah mengupas kulit batang lalu dibungkus dengan tanah humus sehingga bisa tumbuh akar di bagian yang dikupas tadi. Itu ada gambarnya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Yang selanjutnya vegetatif buatan yaitu stek. Stek itu memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya itu singkong, ya, singkong dan mawar. Jadi kalau batang singkong dipotong lalu tinggal ditancapkan di tanah,
tinggal ditancapkan saja, itu sudah pasti tumbuh menjadi tanaman yang baru. Nah, stek ini selain pada stek batang juga pada stek daun, yakni pada tumbuhan cocor bebek. Ya, ini adalah stek. Untuk yang selanjutnya, vegetatif buatan adalah sambung, yakni menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Nah, sekarang kita bisa menggabungkannya, contohnya ada tumbuhan singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar. Nah, ini ada gambarnya. Batang mawar ini akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Nah, itu. Setelah itu disambung, diikat. Nah, ini gunanya adalah untuk mengunggulkan dua tanaman. Jadi ini contoh dari penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah kan ya, mawar merah dan mawar putih ini digabung jadi seperti ini gambarnya. Nah, yang terakhir yakni runduk. Mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan, kemudian dibenamkan oleh tanah. Kalau kita ingin merundukkan ini tumbuhan apel dan stroberi, maka batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika dirundukkan tumbuh akar. Nah, ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Nah, ini setelah dipisahkan menjadi tanaman yang baru. Nah, vegetatif apa yang paling kamu sering kamu lihat anak-anak? Ya, kita sering melihat cangkok, stek, dan lainnya. Baik, tugas kalian hari ini adalah kerjakan soal IPA LKS halaman 33 Romawi 1 dan 3. Nanti kalau sudah selesai dikirim ke saya ya. Oke, thank you for watching. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.